Mina Nancana Namina Namina Bina Yo. Bina yo. Bagus. Halo. Selamat datang lagi di konten Giba-Giba Universe. Kenceng banget ya. Takut diusir aja sih kita. Giba-Giba Universe sudah tahu dong, kita akan menggiba-giba santuy apa gitu ya. Ada Kowil, ada Jenat. Sudah pasti kita bertiga adalah master dari segala survival program. Ada kan master nih, master vokal, oh, master. iya, kita pengamat master, master pengamat dan master penggibah gitu ya. Iya. Acara survivalnya Mnyet. Kelebihan satu huruf. Ini adalah ekspresi gua ketika hari Jumat lalu buka YouTube di siang hari di mobil Gerald tuh, gua sambil perjalanan ke bioskop gua buka YouTube. Wow, aku mau tahu siapa aja yang lolos dan tereliminasi ya. Sek aku nonton peserta pertama yang lolos Lidah. Oke. Peserta selanjutnya siapa ya, aku pikir gitu kan. Aku menunggu dan tiba-tiba Akan diumumkan minggu depan. Yujinggu menjadi badut Mnet. Kok mau ya Yujinggu ini ya disuruh-suruh Mnet untuk membaduti para viewernya? Gue bingung. Iya. Masalahnya yang lucu tuh Jinggu ngomong sambil senyum gitu, sambil kayak ketawa juga. Dia aja menertawakan konsep itu gitu kayak. Dibayar berapa Yujinggu sama Mnet untuk mengerjai para penonton survivalnya ya? Tapi ya sebenarnya kita aja sih yang badut. Kita salah tau. Karena di live streaming judulnya First Survivor. Bener juga ya? Iya. Nggak salah ya? Jadi kita yang salah menangkap, tapi ya tetap aja aneh banget konsepnya. Kenapa cuma satu? Maksudnya kan First Survivor, maksudnya kan Survivor pertama karena maksudnya baru eliminasi pertama. Kirain ya semuanya. Semua, betul. Apalagi si Mnet nih dia nih udah membangun ekspektasi penonton dengan cara ya semuanya pesertanya datang terus pakai rapi gitu kan. Kita kayak wah ini mah bener nih. Beneran lah, live nih, live bukan nggak ada firasat buruk, jujur. Lu nonton nggak ada firasat, lu nggak ada firasat buruk kan? Nggak ada. Tapi karena jadi begitu, Janet jadi kayak merasa membuang waktu. Kayak udah masuk ke berdua-berdua, lama banget nih nunggu kagak mulai-mulai. Tapi kalau acara yang lama kan masih mending. Ini cuma satu yang diumumin, jadi kayak jadi dari tadi ngapain nih? Udah pembukaannya lama, Yujinggu basa-basinya kelamaan, terus ngejelasin apa-apa dulu, kita nggak peduli. Kita nggak peduli tentang penjelasan perhitungan votingnya apa, perhitungan privilege-nya apa, terus dapat poin berapa, siapa grup yang dapat poin. Kita nggak peduli. Nah, kita cuma peduli siapa yang lolos dan siapa yang tidak. Itu doang. Langsung aja bisa nggak? Kalau Mnet bikin acara eliminasi, langsung aja ke intinya. Gitu kan? Gak usah di bla bla basa-basi. Atau langsung rilis aja semuanya gitu, nggak usah diumumin satu-satu gitu. Langsung di poster aja nih yang lolos. Nah, tapi yang bikin aneh lagi adalah kenapa yang di-announce itu posisi 13? Kayak ada banyak teori. Kenapa nggak nomor 1 atau 9 atau 52 gitu sekalian? Ada banyak teori. Apa ya teori yang berkembang di masyarakat, Pak Wil? Ini menurut gua sih. Lah, tahu ada banyak teori, tapi semuanya teori dari elu. Oh iya. Ini pendapat gua. Oh iya, baik. Berarti ada banyak tuh, gua hitungin satu. Teori kowe. Mnet sengaja ingin mempush Lidah. Oke, satu teori masih satu. masuk, masih make sense. Teori Karena 2. Emang dia ini lucu kan gitu. Fansnya banyak. Lucu. Dia tuh menjual lah di fans gitu kan. Terus teori 2. Kenapa harus 13? Emang mau aja gitu. Capek banget sih. Ini sama kayak Mnet hari Jumat nih, kita udah nunggu lama-lama. Iya. Kagak ada jawaban. Betul, sama aja ya. Ini juga ya. Lagi cosplay Mnet nih Kowil nih. Iya. Ya, coba menurut lu tulis di kolom komentar menurut kalian kenapa yang di-announce langsung kayak nomor 13 doang. Spesifik loh. Kalau menurut gua ya nggak ada sih, gua agak setuju sama lu aja bahwa kenapa Lidah karena memang yang gua lihat Lidah cukup banyak screen time-nya dan gua lihat visualnya masuk kriteria bukan debut ya, kriteria kesukaan Mnet. Setiap Lidah muncul, wah Mnet kayaknya suka sama Lidah nih gitu. Gua udah tahu dari setiap editannya, pas screen time-nya gue udah menyangka itu. Karena di episode 1 ya kan yang pertama masuk Lidah kan, yang kayak wah gitu loh. Nah itu sebuah teori lagi. Kalau teori dari aku ini sih, kayak dia pengen nunjukin kalau rankingnya tuh
plot twist banget kali ini. Karena kan Lidl terakhir kelihatannya di 9 kan. Iya. Yang awalnya di posisi lumayan atas terus ke 9. Gua nggak merhatiin tuh yang awal-awal dia ke 9 ya. Dia 9. Enggak, 9 itu kedua. Dia Yang pertama ranking 4. Wow. Nah, Amazing jadi ya. 4 9. Kali ini si Mnet pengen menunjukkan kayak Lidl ini 13 nih. Jadi kalian tuh jangan santai dulu nih. Kalian nggak tahu jagoan kalian di peringkat berapa begitu. Kayaknya sih seperti itu ya. Jadi dari tim Danger semuanya yang potensi lolos cuma Lidl. Makanya dia di Tapi kalau lu coba. Senghuan. Gua Oh ya, dia juga Gua bisa. Senghuan sih kalau Cuma di paling Danger. atas di antara mereka semua Lidl. Iya, kan kemarin Maksudnya paling di-announce. atas. Iya, di-announce kan kemarin paling Secara atas. screen time juga memang Lidl. kalau dibandingin ya dari semua itu ya Lidl lah paling screen time-nya. Tuh. Cuman aku sayang Nggak banget tahu sih, sih, Senghuan gak ngambil high note kemarin. Itu gue melihat selain si Senghuan dia jujur bahwa kondisinya lagi nggak baik kan tenggorokannya, dia cukup wise dengan memberikan part yang harusnya dia ambil ke orang. Dia jadi sub rapper ya apa men? Dia sub rapper ya? Rapper. Iya jadi pokoknya jadi ya sub gitu rapper lah. lah Iya. pokoknya. Menurut gua itu nggak mudah loh ngasih partnya. Bahkan Lidl pun tidak rela. Nggak mau. Ya harusnya itu part Senghuan. Harusnya yang partnya Lidl itu di iniin Senghuan. Tapi Lidl-nya menolak, katanya menurut gua ini kalau gua jadi leader, kalau gua Betul. ini pendapat, kalau gua jadi Salah. kalau gua jadi Belum. gua jadi leadernya dengan attitude Lidl yang seperti itu gua akan marah sih. Karena kenapa? Ini kan tim gitu loh. Kan Senghuan marah juga, tapi di Iya. kamar. Iya. Ini tim loh, maksudnya ini kita kebersamaan tim gitu untuk timnya lebih bagus gitu. Ya meskipun kita tahu vote-nya tinggi gitu kan, ya tapi alangkah lebih bagusnya. Bapak-bapak ini emang kurang ajar ya. Udah bapak-bapak nggak tahu diri. Menurut gua di situ Lidl di momen itu menunjukkan attitude yang kurang baik. Tapi dari sisi egoisme kompetisinya menurut gua bisa masih mengerti kenapa Lidl begitu. Pertama karena Lidl yang milih mereka semua. Iya. Terus dia juga bilang kayak gini, kalau gua kasih part gua apa gunanya gua milih kalian semua. Gua milih untuk biar tim gue tambah kuat yang bisa menguatkan gua gitu loh. Kan dia dari dia agak lemah kan. Terus maksudnya kan ini kompetisi bukan Kan personal. Betul. Secara tim itu menurut gua agak egois, tapi kalau secara personal membayangkan gua ada di posisi Lidl, gua masih bisa sedikit aja mengerti kenapa dia senggak rela itu. Karena ya dia masih muda sih, dia terlalu jujur itu. Itu memang dia agak-agak attitude-nya menurut gua di situ kurang bagus, tapi dia jujur. Daripada dia pendem ya kan, terus ntar dia ngomongin di belakang, itu dia jujur frontal gitu. Itu menurut gua di situ ada sisi positifnya si Lidl, walaupun secara kerja sama tim itu kurang bagus. Jadinya di situ sempat kayak diem-dieman kan habis itu. Ya pada akhirnya juga timnya alhamdulillah lancar-lancar saja ya kan. Menang. Dan Senghuan juga di ininya bagus, di yang nggak jadi ngambil partnya Dael bagus. Tapi kalau secara tim itu menurut gua agak kurang bagus aja attitude-nya karena kita harus menghormati leader lah. Ya. Gitu. Leader tuh namanya leader gitu. Jadi apapun ininya harus dihormati. Karena gue yakin kalau leader itu pasti dia apapun keputusannya itu demi tim kan. Dan dia punya tanggung jawab besar gitu. Makanya gue bilang gue masih bisa mengerti sedikit. Kalau menurut lo gimana? betul. Jen, gue berbusa loh dari tadi gue mulut gue mengomong ini. Nggak komen lah. Tiba-tiba betul. Nah, tapi benar kalau dilihat dari sisi pribadinya ya emang itu wajar-wajar aja dilakukan seorang apalagi di survival gitu kan. Apalagi kompetisi dan dia juga udah sadar dirinya lemah, dia pengen seenggaknya part dia lebih banyak tampil. biar lebih diperhatikan Iya. sama dapat perhatian dari publik gitu Iya, kan. Dapat screen time cuman banyak. sebagai penonton dan kayak ngelihatnya secara keseluruhan kayak penonton kan ngeliat keseluruhan kayak kita pengennya ngelihat performance yang kayak maksimal dong dari tim ini gitu. Betul. Jadi kayak menyayangkan aja kayak harusnya tuh bisa lebih loh ini Betul, gitu. betul. Harusnya bisa lebih perfect lagi. Cuma ya enggak itu juga emang votingnya emang udah Iya. gede aja sih. Dan Lidl juga dia di posisi yang belum tahu bahwa editan Mnet ternyata screen time dia banyak. Kalau misalnya gue di posisi Lidl dan gue udah tahu di screen time gue banyak, oh ya udah nggak apa-apa lah gue kasih aja partnya ke yang lain.
Karena gue akan menyadari bahwa gue ada privilege screen time banyak meskipun gue di penampilan grup ini gue part gue dikit gitu. Gue kalau jadi Lidael kayak gitu sih. Lu nyadar gak sih Lee Seung-hwan tuh setelah tampil dipuji kayak anjir matanya ada energinya gitu kata juri-jurinya. Tapi yang gue kesel sama Mnet, nggak pernah sekalipun Mnet meng-highlight Lee Seung-hwan ini pernah debut. Kenapa? Maksudnya kalau Kayaknya yang lain juga enggak deh. Yang lain juga enggak. ada beberapa kok. Keita emang disebut. Iya. Disebut Keita. Ada penampilan dia sama Cypher. Si ini ada. Hwani ada. Hwani ada penampilan. Dia ada. Iowan juga disorot. Tapi pas ini enggak. Pas yang udah debut Seung-hwan enggak. Cuma Seung-hwan. Gue kayak maksudnya kalau masyarakat lebih tahu lagi bahwa dia udah pernah debut loh, justru masyarakat akan lebih ngevoting karena dia layak karena dia udah pernah debut, udah banyak Stasiun pengalaman. TV sebelah. Ah iya ya, bener ya di stasiun TV sebelah soalnya ya. Iya, nggak mau makanya. Kan acara sebelah. Oh. Itu. Iya, Under 19 Seung-hwan. Under 19 ya? Iya. Wonder 9. Wonder 9. Berarti dia ketemu Jay dong. Ketemu Jay mah nggak lolos ke babak berapa besar itu. Jay siapa? Oh ya, Wonder 9. Jay Chang. Oh, ikut Under 9. Iya. Ikut Under 19. Gua nggak tahu itu. Barengan sama Dohyeon. Oke. Dohyeon X1. Grup gue yuk. Janjinya 5 tahun, ternyata 5 bulan. Nangis nih. Gue udah beli lightsticknya, jangan salah bro. Gue udah beli lightsticknya yang kayak kupu-kupu. Iya. Gue udah beli albumnya all version buat gue sama Vidya. Akhirnya artefak. 5 bulan, tidak jelas. Ya Allah. Ada penampilan yang lu suka gak berdua? Dari penampilan-penampilan Paling kita rangkum dari paling episode 3 ke 4 ya? 3-4. Iya, paling suka. Kalau aku paling suka Love Me Right K. Love Me Right K. Oh iya, sama. Tadinya aku yang pas episode 3 aku kayak bilang kayak wah Avengers-nya sebenarnya Kill This Love sih gitu. Betul anjir. Tapi setelah Iya. nonton episode 4 terus lihat Love Me Right K aku kayak enggak, Avengers-nya mereka, beneran mereka anjir. Sebagus itu proporsi semua membernya gitu loh, kayak bener-bener kayak mengisi semua bagian di grup gitu. Avengers G menurut lu? Zhang Hao, Keita dan kawan-kawan kan? Matthew, iya. Wah itu Zhang Hao, Keita, Matthew, buset. Sama Wang Xihao. Itu semua yang Ada Wang Zihao juga coy. itu semua yang mendapat highlight di G ada di grup. Iya. Itu literally Avengers menurut gua. Gua kalau setuju dibandingkan secara bukan penampilannya bagus mana ya, tapi kalau dibilang Avengers, kata Avengers di antara dua Love Me Right K atau Global Kill This Love, gua lebih milih G. Kill This Love G. Itu lebih Avengers menurut gua daripada Love Me Right K. Itu tinggal debut aja anjir. Kill This Love itu. Iya, bagus. Kita lihat berapakah yang lolos dari grup itu. Biasanya ada yang tumbal-tumbalnya. Iya, semua lolos lah. Soalnya dia harusnya dapat benefit gak sih? Itu cukup tinggi loh votingnya. Nah, ini juga nih masalah benefit nih. Ini kan yang menang kebanyakan Kak semua kan. Coba lu berdua ada yang ngerti gak masalah benefitnya bagaimana? Ya itu dapat Kalau menang 100.000 K lawan G, kalau menang dia dapat benefit 100.000 voting. ya. Iya. Ya otomatis banyakan K dong yang lolos nanti. Ngerti gak sih? Ini G bakal hilang. Karena G cuma menang di Kill This Love 30% doang ya. G iya. cuma menang di Kill This Love doang. Iya. Kayaknya ini di babak ini banyak G yang akan G yang terbuang hilang sih. Iya sih. Iya. Mau nggak mau. Mau nggak mau emang yang debut cuma Namanya 3 juga acara atau 4. Korea tapi kan itu permainan Mnet memang. Iya. Meng-highlight apa yang mau dia highlight gitu. Tahu Jadi nggak lu aja tim C dari sekian banyak hanya satu yang debut. Aduh. Makanya kali ini kan digabungin jadi G doang. Dia nggak memecah-mecah. Kalau gua itu favorit Kill This Love G sama Love Me Right K itu wah gila banget. Segila itu gua Vidya sampai yang tadinya ini jadi Vidya sampai gila Hui sekarang. Gila. Oh, gara-gara performance itu. Gara-gara performance itu, gara-gara adegan cabut earpiece-nya loh. Oh, yang sebelum high note ya? Iya, yang sebelum high note. Nah, Kata Vidya gitu. Iya, Gila ganteng banget gitu. Apalagi earpiece-nya emang udah earpiece penyanyi. Kalau Iya. yang lain kan ini earpiece Iya. dari Mnet, kalau dia udah penyanyi punya gitu kan makin Emang beda. Kayaknya dia punya sendiri deh. Dia pakai punya dia deh kayaknya. Soalnya dia kanan kiri, kok yang lain satu. Gila, sampai apa nggak Janat? Soalnya Gila sampai apa lo Jen? udah nonton berkali-kali Janat. Tapi akhirnya dia menurunkan egonya kan. Yang high note itu nggak dipakai Iya. Iya, original. tapi Jadi malah lebih bagus kayak gitu, lebih bagus kayak gitu ternyata ya.
Tapi emang udah nggak usah diraguin sih, karena kayak penilaian Hui terhadap dirinya sendiri juga aku udah yakin itu, kayak dia juga pasti mempertimbangkan kayak yang baik untuk dia tuh seperti apa. Menurutku seperti itu. Dan menurut gua ada satu lagi sebenarnya tim yang Avengers. Apa? Timnya Jiwoong, Eugene kan ada Eugene. Iya, ada di situ. Eugene, ada siapa lagi? Tere. Oh iya, Tere juga bagus. Terus yang jadi center si Tere. Jong Hyun. Yang pakai Jong. headband hitam. Itu bagus sih. Tim itu menurut gua salah satu Avengers juga. Ya, makanya dia masuk M Countdown. Iya, dia kan yang tampil MK. Wajar Kenapa? sih. Kenapa? Oh, Eps lah. Coba. Ya kalau Oh ya karena FC itu ngaruh banget sih. Itu Eps saya sudah mendapatkan Jiung 200 watt. Jadi Gila ya. bagaimana orang tidak mau melihat lagi. Coba Gila aja. sih, itu gila sih. Jiwoongnya sendiri gue nyatet nih sampai. Ini saking OP-nya, Jiwoongnya doang, dia vote-nya 250 ke atas. Satu orang loh, dari satu orang, Jiwoongnya doang. Itu the power of apps, Kak. itu orang fansnya langsung pada melewat. Langsung pada melewat begini kan, oh itu Jiwoong ya, yang fansnya Karena- pada melewat. Iya, Karena dia buka baju terus gigit kayak gigit. gitu kan kayak gitu kan. Yang dia sampai ke depan pagar begini kan, fansnya sampai Iya, melebar. gua nonton. Lah melewat. Untung nggak jatuh pagarnya ya. Cuman ya namanya penonton kan subjektif ya Jiwoong menilai. nih sudah pasti hampir dipastikan debut sih menurut gue ya. Kalau Karena menurut gue Mnet butuh. Mnet butuh. Jiwoong sih. Butuh Jiwoong. Eugene menurut lu gimana? Menurut gue 50-50, masih 50-50 sekarang. Kalau debut menurutku kayaknya akan masuk sih karena dia tuh dari view semua top 3. menurut gue Eugene juga visualnya selera Mnet sih menurut gue. Selera Mnet visualnya. Kayak di antara Yehua menurutku yang posisinya rada kurang menguntungkan itu Gyufin malah. Nah, Iya Jadi betul. kan ada 3 kan yang di push nih si Iya, Yehua, iya. Eugene, Gyufin sama Jang Hao. Ingat gak Gyufin? Ricky juga. Gyufin juga ada produce X11. Iya, Gyufin. Nama-namanya mirip-mirip tuh. Nah itu aku trauma gitu makanya bisa jadi dibadutin Mnet juga Gyufin, trauma gitu kayak aduh. Song Gyufin kan. Bias-bias. ya, Ricky juga masuk loh. Ricky juga mulai naik sekarang. Oh Kemarin iya. fansnya top 8 dia. Iya betul. Ricky mantap sih yang Kenapa pakai sih? kayak Yang pakai topi, kacamata kayak itu. tokoh utama Digimon itu kan. Iya, iya. Ada ini kacamata gedenya gitu. Tapi dia jarang ngomong. Gak Iya apa-apa, tunjukkan di Ya mungkin karena performance. belum Iya sih. karena belum terlalu mengerti bahasa Korea kali ya. Karena belum mengerti ngomong. Backdoor gue suka timnya. Backdoor tuh yang kayaknya yang mana sih? Itu Itu Jiwoong. Jiwoong kan? Nah iya gue lebih suka itu. Yang G-nya sih Ricky. Kalau si Camden. G-nya Camden. itu cuman menurut Christian. gue di carry sama Ricky sama Camden doang sih. Iya. Yang lainnya gue nggak melihat bersinar gitu. Nah, ngomongin seputar Backdoor G, kan kemarin ter-highlight juga ya si Christian ya kok. Iya, Christian. Christian yang kayak yang disuruh-suruh sama Ah, Camden. Christian kena evil editing Nah, tuh. menurut Kalpi dan Kowil, itu adalah evil editing atau Emang bener. emang sesungguhnya terjadi? Menurut gue evil editing. Karena kenapa? Karena mereka kan roaming ya. Roaming tuh mereka ada yang ada orang Jepang, ada yang orang Cina, ada yang Cina Camden orang Korea tapi lama tinggal di luar negeri. Menurut gue mereka roaming. Salah paham aja gitu. Karena mungkin lagi posisi diem gitu. Terus sama Mnet yang diemnya itu di-cut. Nah tiba-tiba si Christian ngomong. Menurut gue sih Christian gak sekonyong-konyong ngomong kayak gitu. Gak kasih tiba-tiba ngomong kayak gitu. Sebenarnya kemarin sempat bahas juga sih. Kan gue sambil live ya. Jadi ada beberapa juga yang komen nih dari penonton yang bilang attitude yang Christian tuh di Yacht With You 3 dia juga kayak gitu. Oke gitu juga. Keras nggak maksudnya? Keras, maksudnya kayak ya dia self center gitu-gitu loh. Makanya pas ditampilin sama Mnet, wah tuh kan gitu mereka. Oh gitu ngomong lagi gitu, oh gitu lagi gitu. Tapi nggak tahu nih, mungkin bisa jadi yang Kak Alpi bilang juga bisa benar gitu. Karena kan. gue udah daripada harus percaya sama Christian sama Mnet, gue lebih percaya sama Christian. Mnet udah gak bisa dipercaya pak. Bener sih. Lebih, Iya sih. mohon maaf, lebih kampret gitu loh. Cuman kalau dilihat dari proporsi editingnya, kayak Camden tuh sampai nangis yang kayak tap-tap kayak gitu loh kayak. Si Camden sampai konsultasi ke Hui kan. Iya. Yang kayak gimana gue jadi leader tapi nggak dengerin kayak gitu. Nah kayak gitu tuh kayaknya kalau untuk evil editing menurut gue rada ekstrim deh. Iya sih. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar apa Christian seperti itu gitu. Tapi kalau menurut gue Ricky Nggak emang paling pas jadi killing part ya sih. Iya, paling pas sih. Tapi ya bagaimana ya? Kebanting banget kalau dibandingkan K. Mnet nih bikin kompetisi ini dibedain dua tim ini cuman mau validasi bahwa Meng-highlight kayak validasi bahwa Apa?
trainee Korea tuh masih lebih baik loh daripada trainee global. Iya gak sih? Menurut gua ya, ini pikiran seuzonnya gua karena Mnet gak bisa di positive thinkingin. Mnet tuh udah harus di nettingin terus gitu loh. Karena kemarin aja kejadian Jumat live eliminasi ternyata diumumin. Orang gue sampai debat kan sama Padahal, kan. padahal kita kayak, dia pengen transparan ya. Kita udah positif tuh. Akhirnya gitu. Iya. Sehari sebelumnya gua sama Koil sampai nanya ke Koil. Emang kok- besok kok tumben besok Iya. eliminasinya emang nggak tahun depan minggu nggak depan. minggu depan Kelamaan. emang eliminasinya nggak minggu depan kok tumben-tumbenan Mnet live eliminasi bener kata Koi live eliminasi makanya gue besok mau nge-live nih Ya, gue sampai ya udah deh siapa dalam tahu hati gua siapa besok- tahu kan inovasi baru Mnet gitu loh. iya Soalnya kenapa? Alasannya tuh gue baca-baca juga dari komen make sense. Soalnya yang sebelumnya Ghost Planet itu banyak yang bocor ke spill. Ingat gak dulu pas eliminasi pertama yang udah pulang main HP terus update status gitu-gitu. Padahal kan masih lama tuh. Nah itu mungkin Mnet pengen menghindari itu, jadi di live-in aja gitu. Gua Ya pikir kagak ngaruh, ini cuma satu yang dia Ya kan ngaruh. tadi kan pikirannya kayak gitu. Oh kali ini di live-in deh gitu. iya Gak ngerti lagi. Mnet cuman pamer bahwa kita tuh tapping beneran loh gitu. Sumpah, itu membuang waktu penonton sekali sih. Cuma mau pamer secara live, ini loh studio yang eliminasi kita. Biasa aja. Biasa aja banget, biasa banget gitu. Ya mungkin kalau di sini kayak studio dahsyat kali ya. Biasa aja gitu kayak apa yang mau dipamerin Mnet gitu loh. Bahkan beberapa pesertanya pun kaget loh. Beberapa pesertanya pun gak nyangka gitu kayak gitu. Nggak tahu dia kagak ikut di briefing apa gimana tuh. Tapi kan peserta pasti nggak di briefing, taunya Iya, cuman iya. akan di announce ranking doang. Iya. Tapi gue lupa bilang bahwa yang waktu gue konten gibah sama Kowil itu, Apa? Mnet nih rada sedikit nggak modal di survival program ini. Lu ada yang nyadar gak? Lu ada yang nonton dating show Exchange yang season pertama itu OS-nya dipakai anjir di episode 1-2. Coba tulis di kolom komentar yang nonton Exchange season 1 dating show Korea. Emang kenapa? Hubungannya emang nggak modal? Maksudnya nggak bayar Masa lagu baru lagi gitu pakai loh. original soundtrack dating show anjir. Ngapain? Ya. Enggak gini, itu acara Sabar, bentar. sabar. Itu acara kompetisi cowok-cowok. Oh, Lu pakai soundtrack dating show Korea. Seolah-olah ini jadinya vibes-nya dating show. dating Lagi show blind date, tapi lagi cowok-cowok blind date. semua. Rainbow gitu kan seolah-olah. Iya. Kayak pertama itu, kedua jadinya nggak modal. Kenapa nggak lu pakai Nandina tapi pakai versi Instrumen. piano kayak gitu kan bisa? Atau versi remix Mungkin lagi rock. viral di situ waktu Hah? itu. Exchange memang viral itu Ya di udah, Korea. itu Season 1 season jawabannya. 2-nya viral. Biar orang, iya lagu ini enak gitu. Begitulah pokoknya. Prediksi siapa yang trainee yang bedanya, tadinya nggak terlalu kesorot tapi kira-kira Oh. bakal naik. Oh, namanya. gua tahu. Karena Sekarang ya. performance atau karena attitude-nya. Park Han Bin. Tapi dia bukan udah naik emang? Belum ya? Enggak, dulu belum. Mungkin Oli tuh. Yang lucu ini sih Kong. Bagus. Stabil penampilannya. Menurut gua Siapa lagi yang bagus? Yedam bakal naik sih. Bisa jadi ya. Tapi yang sudah attitude-nya terekspos baik sih yang sudah jelas Keita tuh. Keita karena dia ngasih sebagian partnya ke temennya. Ya. Itu bakal naik sih anjir. Kayak dulu zaman-zaman Lee Jin Hyuk dulu kan naik kan. Terus Sung Hwan juga karena dia jadi wise kan. Sung Han Bin walaupun dia pertama Dia udah nggak bisa naik kak, udah paling Udah puncak paling- nih. enggak maksudnya gini. Dia tuh maksud gua bukan apa makin dicintai, makin sayangi sama masyarakat karena dia ingat gak kata-kata dia yang lu nggak mau ngambil killing part kata teman-temannya. Si Sung Han Bin Iya, nggak nunjuk iya, tangan terus kata dia enggak lah soalnya gue udah dapat killing part di lagu tema ini aja kasih yang lain dulu. Makin dicintai gak menurut lu? Itu reaction Masyarakat. aku pas Hanbin ngomong gitu, aku langsung reaction aku gini langsung. Udah deh kamu pasti debut. Iya lu pasti debut. Pasti debut. Gue sama Vidya pun kayak udah deh lu Ya. nggak usah sosok ini lu udah pasti debut gitu Iya, Hanbin. Ah. Maksudnya gue juga kalau jadi Hanbin akan kayak begitu karena Iya. aku sudah pasti debut lah. Itu pasti aja yang lain gitu. Enggak, karena selisih dari 1 ke 2 itu jauh Jauh banget banget. ketimbang Jauh 2 ke 3, 4, Iya, 5 iya, gitu. iya. Jadi kayak tidak bisa gitu mengejar si Hanbin ini tuh udah kayak puncaknya Oke. puncak-puncak gitu. Sekarang kembali ke itu siapa yang kayak trainee kurang tersorot dan namanya bakal akan naik. Ini di Lomi Right, Kay
yang nyanyi Mana? nyanyi juga. Tapi kayaknya akan naik semua sih. Iya, gara-gara menang-menang itu ya. Iya si yang Love Me Right juga kayaknya semua membernya akan ke bawah naik sih. Menurut gua Karena kayak kelihatan banget kualitasnya di sana kayak, Iya. bagus ya gitu. kalau yang mas-mas bandana siapa namanya Jongwoo ya? Iya. Yang jadi center Iya, itu iya. menurut gua bakal naik juga loh. Itu bagus loh. Kayak sebelumnya screen time-nya agak kurang soalnya gua rasa. Udah. Oh, langsung. Ya udah. Ayo, sekarang kita pick pakai aplikasi. Nanti kirim Jadi, screenshotnya kan. kalian masih pada download aplikasi? Kalian masih pada voting? Hah? Kagak. Kok bisa? Buat syuting ini doang. Tapi untuk aku yang picknya yang takut nggak debut tuh, aku lumayan ketar-ketir sih. Nah itu. Kayak enggak aku vote Pari bodo amat ngaruh apa enggak, seenggaknya ya udahlah nambah satu bisa. Tapi ini kalian sih. setuju gak? Kalian setuju gak? Enggak. Lah, Oh, heran. kalian setuju gak bahwa kita tuh nggak bisa ngepick di survival Mnet untuk jadi grup yang seperfect mungkin. Kita ngevote nih, menurut kita nih 9 ini nih perfect. Ya. Gak bisa tuh, pasti ada sama Mnet yang dimasukin yang ngerti gak sih? Yang Tapi kan sebenarnya kali sebenarnya ini kita nggak tahu. sebenarnya kita tahu itu tuh kayak kurang sempurna, bukan gak bagus sih, kayak kurang sempurna. Harusnya si ini masuk, tapi nggak dimasukin, malah dimasukin yang lain sama Mnet gitu loh, yang didebutin. Juga kalau gue rada soalnya gue yang gue amatin polanya selalu begitu. Yang paling mendingan yang gue setuju di survival Mnet untuk debut yang paling mendingan ya. One sama X1 doang. X1 yang paling gua mendingan sih kalau dibandingin One sama X1 tuh. Yang paling mendingan kayak ini lebih agak perfect lah pilihannya gitu. Dah. Ini apa? Gua lagi nanya tadi ya. Makanya dia nggak bisa jawab karena nggak dengar Kak. Lagi ngepick kagak jawab anjir. Nah ini Kak, ini pick kita sesuai. Kagak ada jawaban dari dia berdua. Nah, pertanyaan gue Aku tadi. udah jawab tadi one loh. Enggak, karena ya. Gua nggak nanya itu. Oh, iya. Kayak kita tuh Ya, kayak mau gimana? seperfectnya menurut kita tuh Siapa udah tahu. pasti itu nggak bakal terjadi gitu. Karena gini Kak, nggak semua orang ngevote itu untuk perfect sebuah grup. Iya, mungkin Betul. karena suka Jadi doang. ada juga yang ngevote Karena ya dia suka. cuman orang-orang yang dia suka. Jadi ya vote. Pertanyaan gua kenapa nggak dari tadi lu jawab begitu? Itu Iya, jawaban yang itu. gua harapkan. Kan dari tadi bisa, nggak Betul. perlu kayak tiba-tiba wanawan. Hah? Apaan tiba-tiba wanawan? Heran. Ini pertanyaannya kita ini ngevote sesuai hati atau prediksi. Gini, kita ngevote pertama kita sesuai hati kita dulu. Jagoan ya. Yang kedua baru prediksi. Enggak, gua sama. Nanti lu sama. Gua sama. Oke. Nanti kita Karena bandingin ini ya, kita daerah bandingin. HS sempurna. kasih voting Alpi ini, Ya, voting boleh. Janet, voting Ya ini Ulil. apa? Hati dulu. Hati dulu ya. Oke, kita tadi sudah memilih. Kita akan ada 2 pick. Yang pertama kita akan ngada-ngada semua apa ya? Heran. Ayo, udah. Kita akan ngasih tahu ke penonton. Yang pertama pick sesuai apa yang dimau hati kita. Oh, Siapa-siapa ya. aja buat debut. Nanti yang kedua kita akan ngasih tahu pick prediksi. Kalau ini prediksi yang kira-kira Prediksi episode ini ya. Prediksi ini. Iya, prediksi yang Debut. akan debut menurut Mnet. Ini yang menurut hati gue ya. Posisi 1 Sung Han-bin, Hui, Zhang Hao, Jae. Posisi kelima Keita, Sok Matthew. Terus ada Park Gun-wook, terus Kim Ji-woong sama Lee Seung-hwan. Itu. Udah kebayang lagi nih grupnya akan seperti apa? Gila ya, ini bakal gila. Kayak laki banget sih ini Laki pasti. banget pasti ini grupnya. Kalau lu, nih Aku. sesuai hati lu ya. Sesuai hati banget ini mah. Kelihatan banget hatinya. Nomor 1 Gyuvin. Ututu. Harus ada ututunya ya. Juvin, ututu. 1 Gyuvin, Ututu. Nomor 2 Hui. Nomor 3 Hanbin. 4 Keita. Di yang mana? Song. Song. 4 Keita, 5 Jang Hao, 6 Eugene, 7 Seung-hwan, Park Han-bin, 9 Matthew. Oke, ada 2 Hanbin yang di lu yang debut ya. Oh, Pak Hanbi masuk juga. Kalau lu Kowin? Hati dulu, oh sama aja kok. Ini sama, hati dan juga prediksi. Pertama Gyuvin, Kim Gyuvin, terus Kim Ji-woong, Sung Han-bin, Hui, Han Eugene, itu dari K. Nah, G-nya gue ada 4. Sesuai Mnet gitu kan. Matthew, Zhang Hao, Jae, sama Keita. Itu. Nah, sekarang kita prediksi.
Kira-kira selera Mnet gimana debutnya? Iya, kalau Kowil kan itu. Kita berdua sekarang Itu. Jay. Kalau menurut gua di gua ini sekarang tim globalnya berkurang 1. Yang tadinya Jadi ada 4 berapa? kan. Oh, Sekarang 3 jadi menurut ada 3. Kenapa 3? Karena Nggak mungkin banyak banget. nggak mungkin kayaknya. dibanyakin. Siapa coba? Sung Han Bin, Hui, Hmm. Kim Ji Woong, nih dari kayaknya ya. Ida Oh. Han Yujin, Park Gun Wook. Gonwook. Iya. Aku malah kayak ke Gonwook tuh takut banget loh. Dia di evil editing sama Mnet. Ya ini kan prediksi gua doang, prediksi. Terus ininya untuk globalnya ada 3 doang. Zhang Hao, Keita, sama Matthew. Dan kita Matthew sama. Prediksi gue. G-nya aku sama. Kalau aku prediksi bersama angka-angkanya ya. 1 Han Bin, 2 Ji Woong, 3 Yujin, 4 Matthew, 5 Hui, 6 Gyuvin, 7 Zhang Hao, 8 Keita, 9 Tere. Wow, di luar dugaan ya. ada Di luar Tere. dugaan nih, Iya. ada Tere nih. Karena Tere episode awal aja dia masuk top 9. Iya Jadi sih. kayak untuk naik kayaknya nggak sejauh susah. itu deh, iya Iya, kayaknya. iya. Oke. Kalian berdua tidak masukkan Jay. Kenapa? Dia masuk. Gue Yang masuk di untuk yang hati prediksi. gue, yang pilihan hati gue. Tapi kalau di pilihan prediksi itu gue ragu sih. Karena gue ngerinya dia dibadutin juga sama kayak Samuel. iya, sama iya, kayak iya. Samuel Mirip lagi kejadiannya. Itulah dia. Gitu. Apakah gimana kalau Gimana prediksi kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau menurut kalian ada yang kurang yang kita bahas, kayak mungkin ada beberapa yang Ya, momen yang lupa. kita kelewatan dan nggak tangkap dan itu seru, kalian boleh tulis di kolom komentar. Tur. gua mau ngomong satu hal deh. Dari kita bertiga, kita kayaknya 6 nama tuh sama terus ya. Itu kayaknya emang udah fix dah. Udah fix ya? Kayak kita setuju gitu 6 Sumadin, Jiwung, Jiwo, Hui, Hui, Yujin, Zhang Hao. Zhang Hao, sama Keita, cuy. sama Keita. Tapi kalau Keita tuh kita doang yang yakin, Mnetnya enggak. Nggak tahu ya. Kalau Nggak tahu. Nah, kalau makanya Keita nih, kita doang yang yakin. Episode berikutnya kan tentang yang position battle kan, yang rap vokal gitu kan. Nah itu tuh yang menentukan nanti gimana nih rappernya nih. Soalnya Iya. sekarang tuh nggak tahu siapa rappernya. Betul. Tapi sebelum kita berakhir ada satu momen lucu. Apa? Oh, belum. Yang mana? Sorry. Katanya momen lucu. Yang mana? Ada Pak Doha kentut. Iya. Tapi Pandoha ini salah satu member Oh, yang Salah satu. Mnet tuh mencari momen-momennya dia untuk ditayangkan gitu. Iya. Salah satu Kayak- gimmick-gimmicknya iya. Mnet Pak Doha ini ya. Apapun yang dilakukan Doa, Mnet tuh kayak nyari, ayo dong, ada yang bisa ditayangin dong gitu. Iya. Benar, Bener-bener setuju, loh. Si Pak Hambin kalau nggak salah leadernya tuh, dia lagi ngejelasin apa, tiba-tiba Pak Doha, brot, mianeh. Enggak, logikanya ya kalau bukan jadi bahan gimmick kan itu harusnya di-cut gitu loh. Ya, nah itu. Tapi sama Mnet kagak di-cut, jadi buat gimmick Karena gitu. itu Pak Doha. Iya. Iya, tapi memang kocak sih dia. Lucu loh dia. Dia menghibur banget dari take you home tonight. gimme. Udah segitu aja. Silakan tulis kolom komentar seperti tadi apa prediksi kalian dan apa yang menurut kalian layak untuk dibahas di pertemuan selanjutnya dan juga apa yang menurut kalian kita kelewatan. Oke? Sampai berjumpa di Giba Santuy Universe selanjutnya. Sampai jumpa.